Untuk siang hari ini kami juga sudah terhubung bersama dengan salah satu warga Majene, Sulawesi Barat. Beliau juga menjadi salah satu korban begitu ya untuk gempa di Majene. Mas Egi, selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Egi, bisa digambarkan bagaimana saat ini kondisi terkini di Majene, Mas? Ya baik, terima kasih Mbak dan pendengar RRI. Kondisi saat ini di Majene ini khususnya di dua kecamatan, di Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda yang paling parah terdampak gempa yang terjadi 2 kali kemarin dan dini hari tanggal 15 kemarin. Ada 9 orang yang meninggal dunia di Kecamatan Malunda dan di Kecamatan Ulumanda sendiri alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tidak ada korban meninggal, hanya puluhan korban luka. Kemudian rumah diperkirakan ratusan rumah yang rusak juga. Kemudian ribuan orang mengungsi di sini, Mbak. Baik, ini Mas Egi posisinya di posko pengungsian ya? Saya lagi di depan rumah ini. Di depan rumah Mas Egi? Iya betul. Kondisi rumah bagaimana Mas Egi? Juga ikut hancur rata dengan tanah? Alhamdulillah masih utuh, cuman kita masih tetap berada di luar karena kita takut dengan terjadinya gempa susulan. Baik, sampai dengan hari ini, sampai dengan siang ini, apakah masih terus terjadi atau dirasakan gempa-gempa susulan begitu, meskipun magnitudonya sedikit kecil? Iya betul. Terakhir tadi yang agak besar itu menjelang siang tadi ada yang agak besar. Kami konfirmasi ke BMKG katanya 5,0 magnitudo yang terakhir tadi. Baik, Mas Egi, ini kan saat ini posisi Mas Egi dan juga keluarga ada di posko begitu ya, untuk bertahan selama adanya gempa di Majene. Bisa diceritakan Mas sedikit kemarin bagaimana peristiwanya gempa hingga akhirnya membuat porak-poranda di Majene, warga juga akhirnya panik hingga menuju ke tempat yang lebih aman? Oh ya, jadi gempanya ada 2 kali Mbak. Pertama itu sore ya, menjelang sore itu terjadi gempa. Di situ orang sudah sangat mulai panik, sudah mulai berhamburan keluar rumah karena memang sudah banyak rumah yang sudah mulai rubuh. Dan kemudian pada malam harinya, dini hari itu sekitar jam 2:30 malam itu gempa yang paling kencang. Gempa lagi, ya. Itu gempa yang paling kencang dan di situ banyak orang yang meninggal. Ya, termasuk salah satu kepala desa di Mekarta di Kecamatan Malunda meninggal dunia. Kalau kondisi sekarang Mas Egi, listrik masih padam juga? Masih padam. Jaringan komunikasi juga masih terbatas, Mbak. Hanya di spot-spot tertentu saja yang bisa kita komunikasi. Kalau untuk penerangan menggunakan apa? Genset dari Pemda? Iya, di sini kita masih gelap-gelapan. Sampai dengan hari ini masih gelap-gelapan Mas Egi ya? Betul ya. Ini yang paling dibutuhkan warga saat ini itu penerangan dan tenda. Baik, Mas Egi, ini kabarnya banyak juga warga yang masih bertahan di perbukitan begitu ya? Ya. Dan memang mereka membutuhkan posko ataupun juga tenda untuk mereka bisa bertahan di sana. Karena kan cuaca di sana juga cukup kurang bersahabat ya. Dari kemarin hujan terus juga informasinya. Iya, betul Mbak. Jadi tadi malam itu memang warga di 2 kecamatan ini khususnya yang paling terdampak untuk Kabupaten Majene, warga ribuan itu mengungsi ke daerah-daerah perbukitan. Mereka mendirikan tenda-tenda seadanya. Bahkan informasinya ini sangat memprihatinkan karena keterbatasan makanan juga. Mereka minum dari air hujan. Baik. Jadi sampai dengan sekarang kalau untuk distribusi kebutuhan pokok makanan masih belum lancar ya, Mas Egi? Iya betul. Khususnya di 2 kecamatan ini karena memang dia posisinya berada di luar dari Kabupaten Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat. Sementara akses jalan di sini ada yang terputus, Mbak, dari Mamuju ke Malunda. Mamuju ke Malunda ya? Iya ada sampai sekarang masih terputus aksesnya karena ada longsor di perbatasan. Sehingga bantuan agak tersendat masuk. Kemudian ini juga informasi yang perlu juga kami sampaikan, mungkin bisa mendapat atensi dari pemerintah karena banyak bantuan yang masuk itu dijarah di perjalanan. Oh, dijarah. Okay. Betul, ya. Baik. Sehingga tidak sampai masuk, ya. Iya, Mas Egi, ini kita juga sudah terhubung bersama dengan
Mbak Lisa Lolo. Ini adalah relawan PMI. Mbak Lisa, selamat siang. Ya, siang Mbak. Iya, Mbak Lisa, ini ada salah satu warga kami yang masih membutuhkan juga bantuan di Majene, namanya Mas Egi, karena kabarnya juga banyak warga yang saat ini masih bertahan di perbukitan. Bagaimana teman-teman dari relawan PMI untuk membantu di sana? Kalau untuk saat ini Mbak, untuk bantuan makanan belum ada Mbak untuk dari PMI. Belum ada. Jadi perbantuannya Ya. dalam bentuk apa? Kalau sekarang ini, kalau di Mamuju tuh, karena saya kan dari relawan Mamuju Mbak. Oh, dari Mamuju ini, Mbak Lisa Iya. Lolo ya? Baik. Iya. Berarti sejauh ini untuk yang diperbantukan apa saja? Kalau untuk saat ini di Mamuju ini sementara evakuasi sama layanan ambulans. Evakuasi dan juga layanan ambulan. Apakah Iya, nanti juga akan bergeser juga sampai dengan Majene, Mbak Lisa? Iya, karena dari provinsi itu membagi ke Majene separuh Mbak. Baik, tapi kalau untuk dari tim yang ada di Majene saat ini juga belum ada sama sekali bantuan dalam bentuk makanan begitu dari PMI? Belum ada Mbak. Belum ada ya? Iya. Baik, Mas Egi mungkin ada yang disampaikan kepada Mbak Lisa? Oh iya, makasih Mbak Lisa, mudah-mudahan bisa mendapat atensi. Kami yang ada di dua kecamatan ini, Kecamatan Malunda dan Malunda, itu agak sulit mengakses bantuan makanan. Karena dari Kemensos kemarin itu kan ya dari Mamuju mendistribusikan, sementara di Ya, kita sedikit Jembatan Bolong terganggu untuk sinyal komunikasi bersama dengan Mas Egi ini, sedikit putus-putus suaranya Mas Egi ya. Ya. Halo. Baik. Iya, sudah jelas Mas Egi. Jadi selain kebutuhan makanan ya ataupun juga logistik, kalau dari PMI artinya sejauh ini juga perbantuan untuk fasilitas kesehatan ya, Mbak Lisa? Halo Mbak. Iya, Mbak Lisa? Putus-putus suaranya Mbak. Suaranya putus-putus ya? Cek jaringannya Mbak. Oke, jadi Semenjaknya tidak jelas ini suara gempa. saya didengar di sana? Iya Pak, sudah dengar. Sudah jelas. Baik, ini kan memang belum ada bantuan dalam bentuk sembako ataupun juga makanan begitu ya dari PMI. Artinya sejauh ini masih dalam bentuk fasilitas kesehatan ya, Mbak Lisa ya. Iya. Untuk kantong-kantong darah di sana juga dibutuhkan cukup banyak, Mbak Lisa? Kalau untuk sekarang Mbak belum. Belum ya? Kalau karena memang untuk perawatan belum ada warga-warga. konfirmasi. Iya, belum untuk kantong darah belum ada konfirmasi dari UPD-nya Mbak. Baik, ini Mbak Lisa juga dari PMI membuka posko darurat ya? Iya, kami buka di markas provinsi Mbak. Di markas provinsi ini kalau Mbak Lisa ada di Mamuju ya, nanti kalau untuk Majene juga ada posko sendiri ya Mbak Lisa ya? Iya, di Majene juga ada posko sendiri di Malunda. Baik, jadi kalau untuk penyaluran bantuan bisa melalui PMI juga ya Mbak Lisa? Halo Mbak. Kalau untuk penyaluran bantuan bisa melalui PMI juga Mbak Lisa? Kurang jelas suaranya Mbak. Iya, suaranya putus-putus ya. Ini gangguan sinyal di sana. Halo Mbak Lisa? Halo. Iya, Mbak Lisa Halo. sudah bisa mendengar jelas suara saya? Ya. Sudah jelas? Iya, masih terputus-putus Mbak Lisa ya? Halo Mbak Lisa? Iya, halo Mbak. Oke, sudah jelas suara saya didengar di sana? Oh iya. Baik, kalau untuk bantuan dari warga begitu yang ingin menyalurkan bantuan, apakah bisa melalui PMI ini, Mbak? Bisa Mbak. Karena kami bukan markas provinsi Mbak. Markas PMI provinsi. Adakah nomor yang bisa dihubungi begitu? Kebetulan kami juga sekarang lagi tunggu bantuan dari Sulawesi Selatan Mbak sama dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Mungkin Selatan ini jadi sudah ada Sulawesi di Tengah. jalan. Karena tadi teman-teman dari Sulawesi Tengah itu bicara bahwa ada penjarahan di jalan. Iya, betul. Tadi Mas Egi juga sempat menyampaikan kabar seperti itu. Jadi Halo, bantuan Mbak. tidak tersalurkan dengan baik karena ada penjarahan. Halo. Iya, Mbak. Mbak Lisa, ya nanti kita akan hubungi kembali Mbak Lisa ya, karena memang nampaknya kita sedikit terkendala untuk jaringan komunikasi di Mamuju, karena saat ini lokasi Mbak Lisa ada di Mamuju. Halo Mas Egi. Ya, halo Mbak. Iya, Mas Egi nanti dari tim relawan dari PMI juga ada yang bergerak ke Majene untuk membantu warga di sana. Jadi sekali lagi untuk list-list kebutuhan apa saja Mas Egi yang dibutuhkan saat ini? Ya, baik, yang paling dibutuhkan itu tenda gitu ya, Mbak ya. Kemudian lampu penerangan dan makanan gitu. Kemudian perlengkapan balita dan obat-obatan. Saya kira itu yang paling penting untuk saat ini, Mbak. Baik, aksesnya saat ini masih belum juga lancar ya, Mas Egi di sana? Iya, betul. Kalau akses ke desa-desa itu sudah pasti gitu ya. Bahkan di daerah Hulu Manda itu masih ada
5 desa yang terisolasi sama sekali tidak bisa lewat itu. Hanya jalan kaki yang bisa. Oke, tadi kan disampaikan Mas Egy kalau kondisi rumah Mas Egy ini dalam kondisi belum roboh begitu. Artinya Ya. tapi kan tidak boleh bertahan di rumah ya Mas Egy ya. Semua Betul, harus pergi ke ya. pengungsian. Betul ya. Kita memang berada di luar rumah. Di sini ada beberapa titik yang ditempati, ada yang di sekolah, kemudian ada yang di lapangan. Oke. Kita memang di sini karena apalagi kan masih ada kekhawatiran bahwa Gempa katanya susulan, ya? katanya masih akan ada gempa susulan yang bisa berpotensi menimbulkan tsunami begitu. Baik, Mas Egy, warga di sana apakah sudah mulai terserang penyakit begitu? Karena kan memang saat ini juga musim-musim pandemi, kemudian juga cuaca yang kurang bagus begitu? Iya, informasi yang kami dapat ini kendala yang dihadapi itu banyak yang demam, Mbak. Banyak yang demam, warga banyak yang demam dan flu karena apalagi tadi malam kan hujan gitu ya, hujan deras, sementara peralatan tenda itu sangat terbatas. Kalau untuk dokter tim medis juga bagaimana Mas di sana? Sudah ada yang berdatangan ya? Belum ada. Belum ada sama sekali? Belum ada, Mbak ya. Belum ada. Jadi kalau untuk perbantuan fasilitas kesehatan belum ada ya sampai dengan hari ini ya? Belum ada, Mbak ya. Baik, Mas Egy, terima kasih sudah berbicara dengan Pro 3. Sehat selalu, bertahan di tengah pandemi juga di posko pengungsian begitu Mas Egy ya. Semoga nanti kita bisa mendapatkan kabar baiknya untuk segera mendapatkan bantuan, utamanya logistik Mas Egy ya, ataupun juga sembako bagi warga di sana. Mas Egy, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.